Keikhlasan ibarat ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Kita harus ikhlas dalam melakukan amal. Ikhlas sendiri maknanya adalah terlepas dari ikatan dan kebergantungan dengan apapun, sehingga dalam beramal kita dituntut untuk menghilangkan sifat riya dan ujub. Keikhlasan itu sendiri tergantung oleh niat. Apa itu niat? Niat pada hakikat adalah kesadaran, kemantapan, serta kecondongan hati pada perkara zahir yang menjadi inti sebuah tujuan. Bismillahirrohmanirrohim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrobil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil mursalin wa ala alihi wassohbihi ajmain. Amma ba'du. Sobat Kolbun, tema yang hari ini saya ingin sampaikan berkaitan erat dengan sikap dan perilaku kita sehari-hari. Sobat Kolbun, amal itu ibarat jasad yang tak bernyawa, sedangkan keikhlasan ibarat ruh yang menjadikan jasad itu hidup. Kita harus ikhlas dalam melakukan amal. Ikhlas sendiri maknanya adalah terlepas dari ikatan dan kebergantungan dengan apapun, sehingga dalam beramal kita dituntut untuk menghilangkan sifat riya dan ujub. Oleh karena itu ada seseorang ulama yang mengatakan, luruskan amalmu dengan ikhlas dan luruskan ikhlasmu dengan berlepas dari segala daya dan kekuatan. Keikhlasan itu sendiri tergantung oleh niat. Apa itu niat? Niat pada hakikat adalah kesadaran, kemantapan, serta kecondongan hati pada perkara zahir yang menjadi inti sebuah tujuan. Niat yang benar artinya bebas dari tujuan-tujuan dan kepentingan yang penuh noda, sehingga tujuannya hanya mendekatkan diri dan mengharap ridho Allah semata. Betapa banyak kita melihat banyak orang yang salah dalam berniat sehingga melukai keikhlasannya. Alhasil amal yang dilakukan ternyata hanya sia-sia di hadapan Allah. Seperti halnya yang disebutkan dalam Al-Furqan ayat 23. Wa qadimna ila mangamilu, min ngamali fajangalnahu, haba amat suro. Dan kami akan perlihatkan segala amal yang mereka kerjakan, lalu kami akan jadikan amal itu, bagaikan debu yang beterbangan. Cukup banyak contoh, terkait orang-orang yang salah dalam berniat, sehingga kemudian rusak amalnya. Ada seorang aktivis dakwah yang melakukan banyak amal soleh. Namun pada kenyataannya niatnya melakukan amal tersebut karena menginginkan kedudukan, ketenaran, kekayaan dan hal duniawi lainnya. Datanglah seorang kawannya yang menegur agar sholat tepat waktu, membaca Al-Quran dan jenis amalan ibadah lainnya, namun dia tidak menghiraukan nasihat tersebut. Kegiatan dakwah yang digelutinya tidak disertai dengan niat yang benar dengan keikhlasan hanya untuk Allah. Ada seorang yang dililit hutang, tiba saatnya membayar, melihat si pemberi hutang datang. Ia pun bergegas ke masjid dan melaksanakan sholat sunnah dan ibadah lainnya yang tidak selesai-selesai. Tentu saja amal ibadah orang ini tidak termasuk amal ibadah untuk mendekatkan diri kepada Allah, akan tetapi untuk melarikan diri dari pembayaran hutang. Ada seorang laborat yang bekerja di sebuah laboratorium. Saat kemudian azan zuhur berkumandang, dia lalu meninggalkan pekerjaannya untuk menunaikan salat zuhur. Namun, ia melakukan ibadahnya seperti wudhu dan sholat dalam waktu yang cukup lama. Lalu, ia duduk dengan santai sambil menyandarkan punggungnya di tempat yang nyaman. Dia mulai menyibukkan diri dengan membaca wirid dan Al-Quran dengan cukup lama.
Jenis amalan yang dilakukan laboran ini tidak termasuk dalam amalan yang mendekatkan diri kepada Allah karena semua amalannya diniatkan untuk menjauhkan diri dari pekerjaan yang seharusnya dia kerjakan. Ada seorang pemuda yang memperbagus bacaan Al-Qur'annya saat salat, karena mendapati calon mertuanya sedang ikut salat bersama dia. Niatnya memperbagus ibadah dan bacaan ini hanya akan membuat amal ibadahnya menjadi rusak karena tidak lagi dilandasi keikhlasan pada Allah Ta'ala. Memang melatih keikhlasan dalam diri kita merupakan hal yang sulit. Bahkan orang yang sudah ikhlas pun masih bisa dihancurkan keikhlasannya oleh riya dan ujub. Nabi Muhammad bersabda dalam sebuah hadits, bahwa Nabi sangat takut dan khawatir jika umatnya melakukan syirik asghar kecil. Syirik asghar ialah syirik yang tersembunyi atau riya. Riya akan menghancurkan amal kita sehingga amal kita tidak diterima dan membuat kita berdosa. Problem riya ini membuat kita harus lebih banyak merenungi tentang amal kita sendiri dan bukan amal orang lain. Untuk orang lain sering-seringlah berhusnudon bahwa orang itu ikhlas dalam mengerjakan amalnya. Untuk kita sendiri, perlulah sejenak kita mengoreksi dan menunjuk diri sendiri jika kita sudah merasa ikhlas. Betulkah amalan yang kita lakukan karena dilandasi oleh Allah Ta'ala? Bagaimana cara memerangi riya? Pertama, tetaplah untuk beramal, bukan meninggalkan amal. Kalau kita meninggalkan amal baik karena ingin menghindari riya, maka sesungguhnya kita sudah riya. Oleh karena itu, sedekahlah yang banyak, beramal yang banyak dan luruskan niat kita agar tidak bergantung kepada yang selain Allah. Kedua, untuk amal-amal yang muncul di hadapan manusia, bolehlah kita menambah amal yang tersembunyi. Contoh menarik seperti halnya yang diceritakan oleh Buya Yahya, misalkan pengurus masjid mengumumkan ke jamaah, kalau kita menyumbang masjid 10 juta, bisa jadi ini ada rasa riya, akan tetapi ternyata kita menumpangi rasa riya tersebut dengan sumbangan tersembunyi seperti halnya kita transfer rekening masjid diam-diam sebesar 100 juta. Kita harus ingat bahwa amal saleh yang diperintahkan Allah tidak terbatas pada yang wajib dan rukun-rukun saja. Amal saleh melingkupi seluruh amalan yang mewujudkan kemaslahatan umat, baik sebagai individu maupun bagian dari masyarakat. Kita harus memprioritaskan kemaslahatan agama di atas segalanya, lalu disusul dengan kemaslahatan kehidupan, keluarga, dan pribadi. Amal saleh inilah yang menjadi bentuk dan sarana penghambaan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhlas sendiri hukumnya fardu pada setiap amal. Karena amal tidak akan bermanfaat jika tidak disertai ikhlas. Maka hendaknya kita menempati salah satu tingkatan ikhlas, karena jika kita tidak menempati itu maka itulah yang disebut riya. Riya itu hukumnya haram di setiap amal, karena amal tidak sah jika disertai riya. Hakikat niat adalah kemantapan atau kecondongan hati pada sebuah perkara zohir yang menjadi inti sebuah tujuan, baik itu duniawi ataupun ukhrawi. Tujuan beribadah yang paling rendah adalah takut disiksa dan dimasukkan dalam neraka serta dimasukkan ke dalam surga dengan segala kesenangannya. Sementara tujuan beribadah yang paling mulia adalah menyengaja beribadah untuk memuliakan Allah karena sudah menjadi hak Allah yang mulia itu untuk dilayani dan ditaati. Oleh karena itu, janganlah menjadikan tujuan masuk surga dan tidak masuk neraka sebagai tujuan beribadah, karena tujuan paripurna ibadah adalah memuliakan Allah sebagai pencipta kita. Syekh Ibnu Athaillah memberi gambaran bahwa ikhlas itu bagaikan tunas atau biji.
Agar biji atau tunas dapat tumbuh dan berbuah dengan sempurna, maka biji itu harus ditanam atau dibenamkan ke dalam bumi. Apabila biji itu hanya diletakkan di atas tanah, maka bisa jadi ia tidak bisa tumbuh dan bahkan akan dimakan oleh burung. Seandainya biji yang hanya diletakkan di permukaan tanah tersebut dapat tumbuh, maka akarnya tentu tidaklah kuat dan kokoh, ia dengan mudah akan roboh diterpa angin. Sama halnya dengan biji, ikhlas itu juga harus dibenamkan ke dalam hati yang paling dalam, tidak hanya di permukaannya saja. Kedalaman hati untuk membenamkan keikhlasan seorang itu, berada pada keadaan atau kondisi di mana seorang hamba jauh dari hingar-bingar ketenaran dan nikmatnya popularitas. Menaklukkan nafsu popularitas dapat dilakukan dengan cara menjauhi lingkaran-lingkaran yang menjadi sebab ketenaran seseorang. Lantas bagaimana jika seorang hamba diuji dengan ketenaran, popularitas, kedudukan dan jabatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ahli sufi menyatakan bahwa seorang hamba yang diuji dengan hal tersebut hendaknya melakukan hal-hal yang dapat meruntuhkannya. Hendaknya ia melakukan hal-hal remeh, sesuatu yang dapat menghancurkan gengsi yang umumnya tidak disukai oleh orang yang berkedudukan tinggi atau selebritis. Lebih mudah bagi hamba pencari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menuju pintu makrifatnya, supaya menghindari belenggu popularitas, agar tertanam kuat keikhlasannya. Said Abu Al-Abbas mengatakan, barang siapa yang mencintai eksistensi maka dia menjadi hamba eksistensi. Siapa yang mencintai kesunyian maka dia menjadi hamba kesunyian. Dan barang siapa mencintai Allah, maka dia menjadi hamba Allah. Baginya sama saja apakah eksis atau tidak, dia hanya menghamba pada Allah. Semoga bermanfaat dan barokah. Wallahu a'lam bishawab. Mari niatkan untuk lillahi, karena Allah minallah, karena perintah Allah dan mengikuti Rasulullah, ilallah, karena ingin bertemu Allah.